بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Jalla wa'ala, bertahmid kepadanya, banyak bersyukur kepadanya Tabaraka wa ta'ala, yang mana berkesempatan hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka acara silaturahmi ikhwah Malang Raya pertama kali, diisi dengan ta'lim, mengkaji ilmu, mengkaji bimbingan agama Allah Jalla wa'ala, tafaqquh fiddin. Semoga tazawur ini lillah, semoga silaturahmi ini lillah, kita niatkan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala ibtigha mardatillah. Kita berkumpul karena Allah, kita silaturahmi karena Allah, kita tazawur karena Allah, diisi dengan tawasi bil haq karena Allah, diisi dengan tanasuh, saling menasihati juga karena Allah Jalla wa'ala. Sehingga majelis kita pada kesempatan hari ini majelis yang memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah Jalla wa'ala, jalsa khair, jalsa barakah insyaallah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mencermati, kita memperhatikan kondisi real di zaman sekarang ini, saat ini kita hidup, kita mendapati kita ini hidup di zaman fitnah. Sekian banyak ahadits, riwayat dari beliau SAW yang menerangkan masalah fitnah. Itu hampir semuanya ada di zaman kita sekarang ini. Fitnah syubhat, berbagai macam praktek kesyirikan di mana-mana,
terang-terangan dalam mengerjakannya. Ada dai-dai penyerunya, jumlahnya sangat besar. Dari prakteknya, acaranya, dan para pelakunya. Paham-paham kufur juga di mana-mana, bertebaran di mana-mana, disampaikan di mana-mana, terbuka, apalagi dengan media sosial. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah begitu banyak. Al-firaqud dhallah, kelompok yang menyimpang yang sesat, jumlahnya ribuan. Al-afkar al-haddamah al-munharifah, berbagai macam paham-paham, fikrah-fikrah yang merusak, yang menghancurkan, yang menyimpang, yang radikal, menjamur di mana-mana. Orang-orang yang terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tadi tidak sedikit jumlahnya. Bukan semata dari kalangan awamun nas, bahkan dari kalangan tulabul ilm, bahkan dari kalangan orang-orang yang ditunjuk dengan telunjuk seseorang sebagai orang yang memiliki ilmu, memiliki dakwah, kanu ala khairin, dahulu mereka di atas kebaikan, fataghayyara thumma haraf, berubah dan dia menyimpang. Fitnah syahwat, jangan tanya, di mana-mana. Berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan di mana-mana. Praktek ribawi menjamur, praktek urusan-urusan syahwat, fawahish, perzinaan, penyimpangan seksualitas di mana-mana. Pertumpahan darah di mana-mana, peperangan di mana-mana. Fasadun wa fitnatun wa syurur. Fakta yang kita lihat langsung, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita baca. Zaman ini, zaman kita hidup ini penuh dengan kerusakan-kerusakan dari berbagai macam sisi. Kerusakan akidah, kerusakan manhaj, kerusakan pemahaman, kerusakan moral, kerusakan ubudiyah, fitnah, dan berbagai macam keburukan-keburukan yang ada. Ini waqi'ul yaum, realita hari ini. Ditambah lagi dengan al-haraj. Hari-hari ini, beberapa hari sebelumnya, bulan sebelumnya, tahun sebelumnya, sampai hari ini, yang namanya al-qatul qital, pertumpahan darah di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, peperangan-peperangan di mana-mana. Entah syar'i atau ghairu syar'i, namanya haraj. Di banyak tempat kondisi chaos, kondisi sangat menegangkan, sangat mencekam. Meskipun di banyak tempat aman, tetapi yang namanya haraj terjadi. Hasala wa waqa, terjadi. Ini semua yang nazakumullah. Ditambah lagi dengan fenomena kebanyakan kaum muslimin kurang perhatian dengan agamanya, dengan bimbingan Islam sunnah, kurang perhatian dengan taujihat syar'iyah, arahan-arahan syariat, bimbingan-bimbingan syarak, terkungkung dengan keawamannya, kejahilannya dalam perkara agama ini. Wallahul musta'an. Belum lagi ditambah bab terkait dengan perekonomian semakin kurang menentu, semakin tidak baik-baik saja, semakin memprihatinkan. Pengangguran di mana-mana, orang cari kerja susah setengah mati. Meskipun banyak juga yang hidupnya mapan dan kaya raya. Barakallahu fikum. Ini semuanya nazakumullah memunculkan sebuah pemikiran masuk
di benak orang tua yang punya anak. Bahkan masuk di benak, di pikiran anak-anak. Fikronya adalah, dan kebanyakan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan kaum muslimin, bahkan tidak jarang dari tulabul ilm, bagaimana nasib anak-anakku nanti, bagaimana anak-anakku yang masih kecil-kecil ini, apalagi pengantin baru yang baru punya anak, mikir ke depan. Ya apa perekonomiannya, ya apa sandang pangan papanya, bagaimana masa depannya. Yang sudah jadi orang tua saja kadang gulung kuming memikirkan yang satu ini, resah gelisah, tunda gulana, memikirkan situasi yang seperti ini. Ini pikiran banyak berkelebat, bukan saja di kalangan awamun nas, masyarakat luas. Jujur juga banyak di kalangan kaum muslimin, jujur juga di kalangan kita semua sekarang ini. Mikir, bagaimana nanti masa depan anak-anak saya? Apakah mereka nanti bakal berhasil, sukses, bahagia? Jika berkelebat di benak anak-anak yang ada ini, yang mulai menginjak remaja, pemuda, dewasa, bagaimana saya nanti? Bagaimana hidupku nanti? Kondisinya seperti ini. Syubhat di mana-mana, syahwat di mana-mana, kondisi enggak menentu. Kata banyak orang. Allahul musta'an. Kembali lagi, ketika kita menelaah, memperhatikan respon kebanyakan pihak terkait dengan bab-bab semacam ini, kita banyak melihat mereka pun akhirnya menyisingkan dengan baju, fokus dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawiyah mereka. Pola pikirnya orientasi duniawi. Urusannya harta, tahta, rupa, sandang, pangan, papan. Orientasinya masa depan cerah di masa mendatang. Babnya terkait dengan urusan duniawiyah mereka dan anak-anak mereka. Mohon maaf, itu yang banyak terjadi. Responnya orientasi duniawi. Barakallahu fikum. Sudah mulai agak menurun, kalau bukan dikatakan mulai memudar. Semangat untuk bertahan dengan prinsip agamanya, bertahan untuk mengkaji agamanya, bertahan untuk memperjuangkan agamanya, juga duniawiyahnya. Semangat untuk menjadi talibul ilmi, enggak sebagaimana zaman sebelum-sebelumnya. Semangat orientasi agama dan akhirat pun juga demikian. Iman fillah azakumullah. Sejujurnya ini masih manusiawi. Dikarenakan manusia biasa memang dihias-hiasi cinta dunia, cinta syahwat dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan para syahwat, anak-anak, wanita, emas permata, hewan-hewan tunggangan, dan yang lain-lainnya, pertanian, peternakan. Itu yang nyata. Namun ingat, Allah Jalla wa'ala mengingatkan, itulah mataul hayati dunia, kesenangan kehidupan dunia semata. Barakallahu fikum. Tambah gelisah lagi ketika banyak info-info yang masuk ke telinga. Sekarang ini biaya hidup semakin tinggi. Dulu mikir BBM harganya naik, padahal juga masih naik turun, Pak, belum turun-turun banget ini.
Dulu mikir harga minyak goreng naik, harga sembako naik. Sekarang pegang jidat mengatakan harga plastik naik. Plastiknya naik, yang lainnya bagaimana? Muncul kekhawatiran, muncul kegelisahan, muncul keresahan. Bukan semata-mata pada orang tua, juga kadang pada anak. Barakallahu fikum. Sudah fitnahnya sedemikian rupa, kondisi perekonomian sedemikian rupa, muncul keresahan yang semacam ini. Ikhwanul fillah, ketahuilah, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW termaktub dalam Al-Quran, Sunnah Sahihah dengan pemahaman para salaf, sudah memberikan bimbingan-bimbingannya, ngasih thariqahnya, tutorialnya, ngasih jalannya, ngasih arahannya, rambu-rambunya. Berkaitan dengan bab semacam ini, bahkan mungkinnya lebih genting daripada ini. Dikasih petunjuknya sudah. Ketika orang tua gelisah tentang masa depan putra-putrinya, terkait dengan agamanya, banyak fitnah di sana, terkait dengan duniawiyahnya, kondisi yang menentu. Ketika anak mulai gelisah, tumbuh dewasa, remaja, memikirkan masa depan dia terkait dengan duniawi yang ada ini, apalagi memikirkan orang tuanya semakin memutih rambutnya, memikirkan perekonomian keluarga. Islam sudah jauh-jauh hari memberikan bimbingan yang sangat mulia lagi agung, yang mengamalkannya dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan bertawakal yang sangat tinggi, dia akan bisa menggapai keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, masa depan yang sangat cerah, duniawiyahnya, agamanya, bahkan ukhrawiyahnya. Hanya perlu belajar yang rajin, hanya perlu ketulusan yang menghujam dalam kalbu, hanya dibutuhkan azam yang sangat kuat, tawakal yang sangat tinggi, percaya penuh kepada Allah Jalla wa'ala, lalu amalkan bimbingan-bimbingan yang disebutkan dalam Islam. Percayalah, Allah Jalla wa'ala tidak bakal menyelesaikan janji, mendapatkan apa yang dia dambakan. Derasnya fitnah yang melanda, Allah kasih dia keselamatan pada agamanya, diberi taufik, diberi hidayah. Kondisi dunia perekonomian yang gak menentu, Allah kasih untuk dia dijaga harta bendanya, dijaga yang terkait dengan dunia. Bimbingan itu sangat banyak sekali. Di depan saya sebuah kutip, tapi penulisnya nggak dikenal. Tapi secara poin-poinnya membawakan ayat wa hadis. Itu banyak banget, ada sekitar 28 bimbingan Islam dari ayat, dari hadis, terangan para ulama yang menerangkan bab ini. Di tengah derasnya arus fitnah dalam, fitnah luar, intern, ekstern, fitnah tengah-tengah salafiyin, di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat, terkait dengan kondisi yang menentu ini. Banyak, 28. Ini kalau dibaca satu persatu, dijabarkan, dijelaskan, wah, ini perlu 2-3 hari. Tapi untuk kesempatan kali ini, untuk majelis pertama saya kali ini, saya akan mengulang kembali pengkajian sebuah hadis yang sering antum kaji, sering antum baca, mungkin sebagian antum menghafalkan riwayat ini, sering lewat dalam telinga antum, dalam kajian, dalam taklim. Cuman mungkin perlu bersama-sama, sama-sama saling menghayati, mentadaburi, lalu ikhlaskan niat sepenuh hati dalam mengamalkannya, azam yang sangat kuat, tawakal penuh kepada Allah, athiqatu billah,
insyaallah taala akan ada hasil yang luar biasa. Hadis disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Arba'in Nawawi. Jadi sekarang kajian kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-19. Tapi temanya tetap sama loh ya, jangan digaya temanya. Nanti kajian Arba'in Nawawi 19 enggak. Temanya seperti yang ada dalam pamflet. Barakallahu. Tapi muatan kandungan hadis ini cukup mewakili untuk tema yang aku inginkan. Apa temanya kita ya? Bagaimana anak ini meniti jalan keselamatan, keberhasilan, kesuksesan, tambahi lagi kebahagiaan di tengah derasnya arus fitnah. Tapi mukadimah saya, mukadimah tentang keresahan hati, kegelisahan jiwa orang tua dan anak-anak remajanya. Fakta apa enggak? Fakta apa enggak? Fakta. Fakta yang paling jelas, gena, mohon maaf, bukan aib, tapi fenomena yang ada di kalangan salafiyin. Anak-anak remaja mereka sudah mulai banyak futur dari belajar agama, fokus. Ujungnya imah dunia, imah yang lain-lainnya dikarenakan keresahan yang satu ini. Orang-orang tua orientasi sudah mulai berubah. Orientasinya sudah menambahkan anaknya ini punya hal-hal yang lebih istimewa terkait dengan duniawiyah mereka supaya mereka mapan dunianya, agamanya sampingan. Mohon maaf kalau agak keras bahasanya. Tapi ini fakta di sebagian tempat dan sebagian orang. Hadis ini kita baca untuk bimbingan Islam terkait dengan ini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan berboncengan dengan Rasulullah SAW, sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridainya pernah berboncengan dengan Rasulullah SAW di askar yang namanya Ufair dan ditanya tentang beberapa hal. Faqala, beliau berkata, ya ghulam, wahai anak muda. Ghulam itu belum balik. Yang dipanggil sama sekarang ini orang tua atau anak? Jawabannya anak. Tapi bimbingannya juga untuk orang tua. Terkadang momentumnya adalah bersama dengan Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, yang kala itu masih muda, belum balik, masih gula. Maka mukhatabnya, objek pembicaraannya anak muda. Sehingga pas untuk temanya antum, anak. Tapi yang hadir banyak orang-orang tua ini. Anaknya udah masuk pondok semua sebagiannya ya, sebagian kerja. Loh, jangan malu. Kalau dia kerja, ya penting dia halal kerjaannya. Jangan pernah malu. Kalau halal, labas. Yang penting anak soleh kan gitu ya. Soleh pengusaha kan bagus ya. Bantu pondok kan, nah iya. Nek pengusaha gak soleh, lari pondok aneh, gak bakal bantu. Insyaallah. Mukhatabnya anak muda. Berhubung yang saya hadapi orang tuanya, sampaikan kepada anak-anak antum nanti. Jangan, jangan bang. Nah, kalau anak kan harus saya menghadapi anak-anak ini, yang masih anak nggak banyak ini. Tapi hari insyaallah. Beliau mengatakan, ya gula, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Di sini pentingnya kita ihtimam bisyabab, perhatian dengan para pemuda, anak-anak remaja. Mereka ini labil, belum stabil secara banyak hal, pemikirannya dan segala macamnya. Dan wejangan ini luar biasa, terutama terkait dengan temanya itu. Dan ketika memberikan wejangan bersyaf, jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Kalimatnya simpel, padat, mengena. Berhubung disampaikan pakai bahasa Arab dan Rasul menyampaikan dengan jawabul kalim, ucapannya singkat dan padat. Kalau Ibnu Abbas paham, kalau nggak dipahamkan nggak paham. Sehingga mohon maaf dijabarkan sedikit. Belum mengatakan selain ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak.
Ini dulu. Sisanya nanti jam 2 siang. Karena kata-kata ini yang terpenting yang diinginkan dalam hadis. Belum mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Tirmidzi, ihfazillah, tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fil raqa, ya'rifka fis syiddah. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Kenali Allah di masa-masa lapang, di masa-masa senang, maka pasti Allah akan kenali kamu di masa-masa kamu mengalami kondisi genting, kondisi yang keras. Sudah. Ikhwan fillah azakumullah, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam. Saya bawa bukunya langsung, cetakan yang saya bawa halaman 333, 333. Kata-kata ihfazillah, jagalah Allah, yakni ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahihi. Jagalah batasan-batasan agama Allah, hak-hak Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Itu maknanya. Sebab Allah Jalla wa'ala tidak perlu penjagaan hamba. Allah maha segala-galanya. Allah gak butuh dengan hamba-hambanya. Hamba yang butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga maknanya jaga batas-batas agama Allah, jaga hak-hak Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Bagaimana caranya? Belum menerangkan selain wa hifdzu dzalik huwa al-wuqufu 'inda awamirihi bil imtithal wa 'inda nawahihi bil ijtinab wa 'inda hududihi fala yatajawazu ma amara bihi wa adhina fihi ila ma naha anhu. Bentuk penjagaannya adalah engkau berhenti pada perintah-perintah Allah dengan cara kamu kerjakan perintah-perintah itu. Kerjakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Dibahasakan berhenti itu ilmu. Berhenti kamu cek, ini perintah Allah, kamu kerjakan. Berhenti lagi kamu cek, ini perintah Allah dan Rasulnya, kamu kerjakan. Nek sambil lalu angin lalu gak bakal ngerti iki perintah apa gak. Bahasa al-wuquf itu menunjukkan harus cari tahu, berhenti untuk mengecek. Dibahasakan ngaji yo, harus taklim, harus belajar agama, ngaji Quran, sunnah dengan paham salaf, semua bidang-bidang ilmu agama yang ada, ngaji supaya kamu tahu mengetahui ini perintah Allah Jalla wa'ala. Setelah itu laksanakan, perintahkan, amalkan perintah-perintah ini, kerjakan perintah-perintah ini. Dan engkau berhenti pada larangan-larangan Allah Jalla wa'ala dengan cara tinggalkan larangan tersebut. Ngaji mana ya? Belajar lagi, taklim lagi. Bukan semata-mata mengaji al-haq, juga mengkaji yang batil. Apa hukumnya belajar ke perkara batil? Dirinci, kalau ngaji batil untuk diamalkan haram hukumnya. Tapi kalau mengkaji yang batil untuk kamu tinggalkan, itu hukumnya wajib, supaya kamu tahu ini keharaman agama. Kamu tinggalkan karena yakin ini keharaman agama. Barakallahu fikum. Tinggalkan larangan agama ya. Wa inda hududihi, dan berhenti pada batas-batas agama Allah. Kamu jangan melampaui batas apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah izinkan, melampaui sampai menuju kepada perkara yang Allah larang. Ini hudud syara, batas syariat. Ini perintah, ini perintah, ini perintah, ini diizinkan, ini perkara mubah. Kerjakan yang diperintahkan, yang mubah saja.
Jangan bablas. Bablasnya kepada yang diharamkan dalam Islam. Itu makna menjaga Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, dan berislam sesuai dengan batas-batas syariat di atas Islam dan Sunnah. Barakallah. Itu maknanya. Belum mengatakan faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang mengerjakan itu semuanya, fahuwa minal hududillah, maka dia termasuk orang-orang yang menjaga batas-batas agama Allah Jalla wa'ala, yang Allah puji dalam Al-Quranul Karim. Ini mana menjaga Allah. Ini maknanya. Wahai anak muda, wahai para pemuda, jadilah anak yang soleh, anak yang bertakwa, yang melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya Muhammad SAW, menjauhi larangan-larangannya, berislam dengan benar, dengan batas-batas syariatnya. Jangan mengerjakan kemungkaran atau penyimpangan, apalagi yang lebih daripada itu, kerjakan yang syar'i atau yang mubah. Maknanya jadi anak soleh, jadi anak yang bertakwa di atas sunnah, dengan akidah yang benar, manhaj yang lurus, akhlak yang mulia, amal ibadah yang saleh, dengan dasar ilmu. Kudu ngaji, kudu taklim. Saya bahasakan begitu, saya nggak bahasakan kudu mondok, enggak. Dikatakan enggak harus mondok. Nyatanya wong tuane ya kon sing mondok. Tapi bisa taklim kan gitu ya. Yang penting taklim belajar. Harus ngaji, harus taklim, harus amalkan ilmu tersebut. Itu artinya jadilah anak soleh. Jadilah anak soleh. Barakallahu fikum. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, lanjut, aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini. Ini ucapan pada Ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Seakan-akan kamu orang yang asing dalam perantauan, atau seperti orang menyeberang jalan. Bukan untuk memakmurkan dunia, bukan untuk menyiapkan sandang pangan papan kemudian abadi di dunia ini. Gak ada riwayatnya. Yang ada, jadilah kayak orang asing dalam perantauan, selesaikan hajat kamu, pulang ke kampung halaman, atau kayak menyeberang jalan. Dunia itu makbar, kayak orang lewat saja. Bukan tempat untuk tinggal, abadi, domisili, dimakmurkan. Tidak ada caranya. Bukan berarti mengharamkan dunia, bukan. Tapi beliau memberikan bimbingan kepada Ibnu Abbas kalau meridainya. Ihfazillah. Singkatnya, nah jadilah anak soleh. Ke orang tua juga demikian. Wahai bapak-bapak, mbah-mbah, yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, yang mengkhawatirkan bagaimana nasibnya mereka di masa mendatang nanti, jagalah Allah. Jadilah orang yang saleh, bapak yang saleh, mbah yang saleh, ibu yang salihah, nenek yang salihah. Jadi orang saleh dengan segenap makna orang saleh. Akidahnya bagus, imannya kuat, tauhidnya murni, manhajnya lurus, ibadahnya semangat, amal solehnya masya Allah, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur, dengan batas-batas syariat. Ini bujangannya. Kita baca sekarang pahalanya, jaminannya. Belum mengatakan ya fatka, Allah Jalla wa'ala akan menjagamu. Yang menjaga siapa? Allah Jalla wa'ala. Ketika Allah yang menjaga, ada yang khawatir? Jangan khawatir. Kalau Allah yang menjaga, aman, beres kabeh, nggak usah khawatir. Allah maha segala-galanya. Apa yang dijaga? Allah menjaga apanya kamu? Dijelaskan dalam syarahnya, kata Al-Hafidh Ibnu Jabal Hambali rahimahullah, kata-kata yahfadka yakni anna man hafidha hududallahi wa ra'a huquqahu hafidhahullah fa innal jazaa min jinsil amal. Yakni barang siapa yang menjaga batas-batas agama Allah, yang menjaga hak-hak Allah, Allah pasti akan menjaganya.
yang namanya balasan tergantung jenis amalannya. Wa hifdzullahi li'abdi yadkhulu fihi naw'an. Ini yang penting untuk kita rasakan bersama-sama. Penjagaan Allah kepada sang hamba ada dua macam. Dua macam. Nek ngantuk salah dengar bahaya itu. Salah terapan, salah tutorial bahaya itu. Yang pertama, ahaduhuma hifdzuhu lahu fi masalihi dunyahu. Allah akan menjaga hamba tadi terkait dengan kemaslahatan duniawiyahnya. Kahifdhihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malih. Contohnya, itu bukan semuanya tapi contoh. Seperti Allah akan menjaga badannya, fisiknya. Allah akan menjaga anak-anak keturunannya. Allah akan menjaga keluarganya. Dan Allah akan menjaga harta bendanya. Ini Bapak-Bapak ya, bab kemaslahatan duniawiyah. Dijaga fisiknya luar biasa, sehat selalu. Dijaga pada anak-anaknya, istrinya, anggota keluarganya, harta bendanya, perekonomiannya, duniawiyah. Siapa yang menjaga? Allah Jalla wa'ala. Barakallah. Ini luar biasa. Dan ini janji Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan wahyu min Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ada sebuah athar dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, ma min mu'minin yamutu illa hafizahullahu ta'ala fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Tidaklah ada seorang mukmin yang mati, melainkan Allah Jalla wa'ala akan menjaga dia pada anaknya dan cucu-cucunya. Aqibahu anak, akibi cucu. Juga dari Muhammad bin Munkadir rahimahullah, seorang tabi'in, Muhammad bin Munkadir. Inna Allah tabaraka wa ta'ala la yahfazu birrajul salih waladahu wa wada waladihi wa tuwairatil lati haulahu. Sungguh Allah Jalla wa'ala menjaga dengan sebab orang yang soleh. Allah jaga anaknya, anak-anaknya lagi, zuriyatnya, bahkan rumah-rumah kecil di sekitarnya dia, lingkungannya, keluarganya, tetangganya, masyarakatnya. Allah jaga mereka semua dengan sebab sosok orang yang soleh tadi. Dijaga apanya? Tadi dijaga fisik mereka, dijaga harta benda mereka, dijaga perekonomian mereka, masa depan mereka, duniawiyah mereka, semua yang terkait dengan masalah duniawiyah Allah yang menjaga. Allah yang menjaga. Bukan bos kalian, bukan siapapun dari kalangan manusia ini, tapi Allah Jalla wa'ala yang menjaga. Itu luar biasa. Ada yang khawatir? Hanya perlu keimanan yang kuat, keikhlasan yang sangat kuat dalam hati, azam yang sangat kuat dalam kalbu, tawakal yang sangat tinggi kepada Allah, thiqah billah, percaya betul pada Allah Jalla wa'ala, dan juga Rasulullah SAW terkait dengan janji. Yakin, kepingin beres duniawiyahnya, kepingin cerah masa depannya, untuk saya sebagai seorang pemuda di masa mendatang, untuk saya orang-orang tua terkait dengan anak-anaknya, bahkan anaknya, cucunya, cicitnya, semua zuriatnya, bahkan sang pemuda tadi yang belum menikah pun mempersiapkan diri untuk menjaga dia, istrinya, anaknya, cucunya, dan duniawiyahnya. Yang kepingin beres semua tadi itu, satu kata kuncinya, ihfazillah, jagalah Allah. Jagalah. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau dijabarkan lebih rinci,
Ngaji taklim itu adalah menata masa depan dia, masa depan di masa mendatang. Dipahami ya? Kunci untuk membahagiakan, mensukseskan, membuat berhasil seseorang hamba, anak-anaknya, cucu-cucunya, seorang pemuda, seorang remaja, nanti masa depan dia nanti itu pada ilmunya, pada taklimnya, pada belajar agamanya, lalu dia mengamalkannya, pada akidah yang sahih, pada iman yang kuat, tauhid yang murni, pada manhaj yang lurus, pada amal yang saleh, pada akhlak yang mulia, pada budi-pekerti yang luhur, pada perkara ukhrawiyahnya, diniyahnya. Dunianya ikut. Ketika dia bergaul dengan perkara duniawiyahnya, syar'i mubah, gak ada yang haram. Cari ma'isyah syar'i mubah, gak ada yang haram. Terjun dalam perkara duniawiyah untuk keberlangsungan hidupnya dia, syar'i, gak ada yang haram. Dan tidak bakal melalaikan dia dari berzikir kepada Allah, dari amal saleh, dari agamanya, dari ukhrawiyah. Ini hanya perlu keyakinan saja. Nek ilmune wis melontok. Ya Pak. Ngene wong Malang, Ikhwan Malang iki ya senior kabeh. Ilmu iki wis ngelontok. Tinggal bagaimana iman Anda, keyakinan Anda mengamalkan riwayat ini. Jaminan duniawiyah di masa mendatang itu pada kata-kata jagalah Allah. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, berislam dengan batas-batas agama Allah, tunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala. Semuanya harus syar'i atau mubah, jangan ada yang mungkar atau perkara yang mengandung unsur mukhalafah syariah atau perkara kemaksiatan dalam semua aspek kehidupan. Dijaga terkait dengan masalah duniawiyahnya. Sebaliknya kata beliau, wa aksu hada, orang yang dalam kehidupan dunianya menyia-nyiakan hak Allah Jalla wa'ala, mengabaikan perintahnya, mengabaikan larangannya, mengabaikan batas syariatnya, mengabaikan hak-haknya, tidak peduli dengan bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya, tauhid keimanannya, bagaimana manhajiyahnya, bagaimana amal solehnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya. Yang penting dunianya, hartanya, tahtanya, sandangnya, pangannya, papanya, menghalalkan segala cara untuk meraih semua tadi. Dia hanya mendapatkan fata morgana. Sebagian mereka gagal. Wis agamane rusak, dunyane ya setitik. Wis kiri sesat, wis kiri ahli maksiat, wis bangkrut, agamanya rusak, rugi dunia akhirat. Sebagian mereka berhasil, sukses, harta banyak, dunia banyak, tapi tidak barokah, dikarenakan tidak ada kesyar'ian padanya, tidak ada zikrullah padanya, tidak ada ilmu dan amal padanya, tidak ada kesolehan dan ketakwaan padanya, tidak barokah. Ujung-ujungnya halakun, kebinasaan, kesengsaraan, penderitaan dunia lalu akhirat nanti. Wallahul musta'an. Hati-hati, masa depan dunia bukan dicari dengan semata-mata dunia, tapi dicari dengan cara ihfazillah, jagalah Allah. Allahul musta'an. Lanjut. Jamirai. Yang kedua, jenis yang kedua dari Allah menjaga hambanya, ini yang paling utama, yang paling mulia, yang didamba oleh seorang yang muslim. Hifdzullahi lil 'abdi fi dinihi wa imanih. Allah Jalla wa'ala akan menjaga hamba tadi pada agama dan keimanannya. Fayahfadhuhu fi hayatihi minasyubuhatil mudillah wa minasyahawatil muharramah. Pada masa hidupnya Allah akan menjaga dia dari syubhat yang menyesatkan, syahwat yang haram yang merusak. Allah yang menjaga dia, diberikan taufik kepadanya, hidayah kepadanya, selamat dari berbagai macam fitnah yang ada, syubhat yang ada, bagaimanapun derasnya, bagaimanapun dahsyatnya, bagaimana mengerikannya fitnah itu, Allah yang menjaga dia, menyelamatkan dia.
barokah dia beramal soleh menjaga Allah Jalla wa'ala. Dijaga dari berbagai macam syahwat yang haram. Jaga dari kemaksiatan, kemungkaran, Allah menjaga. Itu di masa hidupnya istiqomah ala sunnah, istiqomah di atas kesadaran takwaan. Ketika orang lain bergelimpangan tumbang dalam fitnah yang ada, yang berguguran di jalur ilmu, berguguran di jalur amal, berguguran tumbang di jalur dakwah dan tarbiyah, Allah kokohkan dia, Allah jaga dia, selamat dari syubhat dan syahwat. Siapa yang menjaga? Allah Jalla wa'ala. Apa ikhtiarnya? Jagalah Allah, jadi hamba yang soleh, anak yang soleh. Wa yahfadhu alaihi dinahu inda mautih fayatawaffa al-iman. Dan bahkan Allah menjaga dia, menjaga agamanya ketika dia menjelang mati. Allah wafatkan dia di atas keimanan. Artinya apa? Meraih husnul khatimah. Itu langkah awal masa depan yang sangat cerah di kiamat nanti. Kalau husnul khatimah, berikutnya adalah nikmat di alam barzakh, berikutnya lagi adalah surganya Allah Jalla wa'ala. Mendapatkan, meraih masa depan yang begitu cerah di dunia ini terkait dengan duniawiyahnya, agamanya, dan nanti terkait dengan ukhrawiyahnya. Dambaan semua insan sukses, berhasil dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Apa kata kuncinya? Ihfadillah, jagalah Allah Jalla wa'ala. Allahul musta'an. Dan silakan dilanjutkan ya ikhwan, jam 2 nanti semoga connect ya. Saya nggak harus ngulang lagi ini, nyambung yang berikutnya lagi terkait dengan riwayat tadi. Barakallahu fikum. Kata-kata berikutnya, jagalah Allah, Allah akan mendapati kamu di depanmu. Kenali Allah di masa lapang, Allah akan kenali kamu di masa genting. Ini penting untuk kondisi di zaman sekarang ini yang sedang semrawut-semrawutnya ini, yang nggak jelas semuanya ini ya kawan, yang lagi tinggi-tingginya beban hidup, yang banyak masyakil segala macam. Ada keterangan nanti pada lafaz di atas kita kaji insyaallah taala nanti jam 2 siang insyaallah taala. Demikian dari saya, semoga manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu.